wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Bulughatul Hadits fi Ilmil Hadits karya Ibnu Mibrat atau Ibnu Mabrid rahimahullahu taala. Baik. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan Hasan. Baik. Qala rahimahullahu taala wal haditsul hasanu huwa ma urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa huwa alladhi yaqbaluhu al ulama wa yasta'miluhu al fuqaha wa lam yablugh darajatas sihhah atau darajatas sahih. Naam. Waqala ba'duhum la farqa bainal hasani was sahih wadh-dhahir wallahu a'lam annahu min jumlatis sahih lakin huwa fi rutbati dunya minas sahih. Ini sudah kita jelaskan seluruhnya ya, adanya khilaf dalam definisi al-hasan di mana beliau kemudian membawakan pandangan beliau pribadi bahwa al-hasan itu sama seperti sahih namun dia di tingkatan paling bawah. Nah, dan apa yang beliau pilih di sini juga ya ini tidak secara mutlak karena amalan para ulama baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin menunjukkan adanya perbedaan ya, perbedaan tingkatan antara sahih dengan hasan. Kemudian beliau membawakan taksim dari Ibnu Shalah bahwasanya khabar al-hasan atau hadis hasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala man la yakhlu rijalu isnadihi min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghaira annahu laisa mughaffalan katsiral khata'i wala muttahamun bil kadzib. Nah, dan ini merupakan ta'rif dari hadis hasan li ghairihi. Nah, dan sudah kita sebutkan ta'rif dari siapa? Al-Hafidz Imam Tirmidzi maksud saya, afwan, sudah kita sebutkan tarif dari Imam Tirmidzi berkenaan dengan hadis hasan li ghairihi. Kemudian berikutnya wasani ayakuna rijaluhu minal masyhurina bisidqi wal amanah wa lam yablughu darajat rijalis sahih. Ini kita katakan ta'rif untuk hadis hasan li dzatihi. Jadi kesimpulannya hadis al-hasan terbagi menjadi dua, ada hadis hasan al-hasan li dzatihi dan yang kedua al-hasan li ghairihi. Nah, adapun hadits hasan li dzatihi kesimpulan dalam masalah ini adalah bahwa hadits hasan adalah hadis di mana perawinya itu tidak dari sisi dhabatnya tidak seperti perawi sahih. Ya, tidak seperti perawi as-sahih. Nah, adapun persyaratan lain dari hadis sahih maka itu juga berlaku pada hadis hasan li dzatihi. Ya, dari apa kemarin syarat ittisalus sanad itu juga dipersyaratkan pada hadis hasan li dzatihi. Adalatur ruwat juga dipersyaratkan. Ya, ada musyudzud juga dipersyaratkan. Adamul illa al-qadiha juga dipersyaratkan. Yang membedakan antara hadis sahih dengan hasan li dzatihi ya, yang membedakannya adalah bahwa kalau sahih itu dhabatnya tam. Sementara untuk hasan li dzatihi itu dhabatnya khafif. Jadi dhabitnya ada tapi tidak tam. Ya, tidak tam. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita katakan apa definisi hadis hasan, ya seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa al-hasan itu mislus sahih. Seperti sahih, persis. Illa anna fihi rawin man khaffa dhabtuhu. Ya.
Jadi hasan lidzati itu persis sama seperti sahih. Semua persyaratan sahih berlaku kecuali syarat dobat. Itu saja yang berbeda. Ya. Di mana yang jadi perbedaan adalah bahwa kalau dalam hadis hasan lidzati fihi dalam sanatnya atau dalam hadis tersebut terdapat rawin yang khaffa dabutuhu, yang ringan dobatnya. Kita berikan kemarin takribi pendekatan. Kalau sahih itu dia punya 100 hadis, yang salah mungkin cuma 10, maka khaffa dabtuhu kalau dia punya 100 hadis mungkin dia salah 20. Dia salah 20 atau mungkin 30 masih masuk. Masalah seperti itu. Jadi intinya dia masih punya dobat tapi khafif, ringan, ya. Taib. Dan untuk mengetahui dobat seseorang bagaimana, apakah dia tam atau tidak, tentunya sudah bukan pekerjaannya ulama, sudah bukan pekerjaannya orang-orang belakangan. Itu sudah selesai dikerjakan oleh para ulama mutaqaddimin seluruhnya. Mereka yang menghafal satu orang rawi ini apa derajatnya, dia thiqah atau soduk, hasan. Maka dicari tahu ini orang berapa hadisnya. Kalau dia punya 1000 hadis, yakni dengan jalan-jalannya maksudnya, mereka hafalkan semuanya 1000 tersebut. Kemudian kalau dia punya misalnya 500 jalan hadis, ya dia hafalkan semua 500-nya. Setelah itu dia timbang, dia bandingkan dengan rawi-rawi thiqah yang berada di tabaqatnya. Apakah dia lebih banyak serupa dengan hadis-hadis thiqah ataukah lebih banyak menyelisihinya? Ya, lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya? Itu di zaman belakangan tentunya sudah tidak mungkin dilakukan, ya. Dan itu sudah selesai dilakukan oleh para ulama mutaqaddimin yang kemudian mereka mengatakan si fulan thiqah, si fulan hafiz, si fulan thiqatun thiqah, si fulan saduq, si fulan hasanul hadis, ya, dan seterusnya. Ya, kita tinggal lihat hukum mereka kepada rawi tersebut. Nah, jelas sampai sini ya. Kemudian yang kedua al-hasan li ghairihi. Ini hasan li ghairihi kemarin sudah kita sebutkan definisinya Tirmidzi ya. Nah, kullu haditsin yurwa wala kullu haditsin yurya wa laysa fi isnadihi man yuttaham bil kadhibi wala yakunu al haditsu syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Baik. Jadi intinya hadis hasan adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi tapi dia bukan muttaham bil kadzib. Kita sudah sebutkan bahwa bukan muttaham bil kadzib sekedar contoh. Maksudnya rawinya ini tidak terlalu lemah, dia dhaif. Jadi hasan li ghairi ini asalnya hadis dhaif. Tapi dhaifnya yasir, dhaufun yasir. Ya. Kemudian dia tidak syad dan diriwayatkan dari jalan lain semisal dengannya. Jadi hasan li ghairi sebenarnya ini adalah hadis dhaif yang datang pendukungnya dari jalan yang lain. Adapun hadits hasan li dzatihi, ketika dia datang dari jalan yang lain, maka dia naik ke derajat sahih li ghairihi. Dia naik ke derajat hadis sahih li ghairihi. Jelas ya? Baik. Nah, adapun untuk contoh hadis hasan li dzatihi, nah, ini contoh masalah hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi bahwa dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al jannatu tahta dhilal suyuf, bahwa surga itu di bawah bayang-bayangan pedang, yakni melalui jihad fisabilillah. Ini hadis sanadnya haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Abi Imran al-Jauni an Abi Bakar bin Abi Musa an abihi annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian sanadnya ya. Nah, seingat saya yang saya saya lupa taruh ininya. Insyaallah. Seingat saya yang soduk di sini adalah Abu Imran al-Jauni. Ya, Abu Imran al-Jauni, namanya Abdul Malik ibn Habib. Kalau yang punya takrib, tafadhal
Tafadhol dicek ya. Salah satu ini merupakan rawi yang saduk ya. Tapi seingat saya Abu Imran Al-Jauni. Nah, bentar. Afwan, ternyata Ja'far bin Sulaiman ya. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, beliau yang Hasanul Hadis. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, berarti gurunya Abu Dawud At-Tayalisi. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, Hasanul Hadis. Nah, maka ada pun yang lainnya sikoh. Ya, ada pun yang lainnya sikoh. Abu Imran Al-Jauni, Abu Bakar bin Abi Musa, Abu Musa sendiri sahabat. Nah, semuanya sikoh kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, beliau Hasanul Hadis. Nah, yang pertama kita lihat ini hadits hasan lidzati. Kenapa? Syarat yang pertama ittisalus sanad. Ittisalus sanad di mana di sini beliau menggunakan haddatsana, kemudian yang lainnya menggunakan an namun bukan mudallis dan bukan pula mursil, maka dianggap muttasil. Nah, kemudian semuanya thiqah kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini khaffad dhabat, ditandai dengan status dia sebagai hasanul hadis. Sebagai hasanul hadis. Nah, kemudian tidak ada syad dan tidak ada illat, maka ini contoh untuk hadis hasan li dzatihi. 6. Udah ya? Maka hadis hasan li dzatihi tadi ketika dia datang dari jalan yang lain, maka dia dikategorikan sebagai hadis apa? Hadis sahih li ghairihi. Sebagai hadis sahih li ghairihi. 6. Baik. Kemudian untuk hadis sahih li ghairihi. Nah, sahih li ghairihi artinya hadisnya hasan. Ya, hadisnya hasan cuman ya, datang pendukung dari jalan yang lain. 6. Contohnya hadis laula anasyqa alal mu'minin, ya dalam riwayat lain ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. 6. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya melalui jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah ya Abu Quraib qala hadatsana Abd bin Sulaiman an Muhammad bin Amr yakni Muhammad bin Amr bin Alqamah dan seterusnya dari Abu Hurairah, dari Abu Salamah, dari bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Nah, ini hadis semuanya thiqah kecuali Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ini beliau hasanul hadis. Beliau suduk. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim ada pendukung, ada yang mendukung hadis ini. Jalannya. Pohon sanadnya kayak gini lah mungkin. Imam Muslim dari 3 orang gurunya, Qutaibah bin Sa'id, Amr An-Naqid, Amr bin Muhammad kalau nggak salah namanya, Zuhair bin Muhammad dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Zinad namanya Abdullah bin Zakwan, dari Al-A'raj, dari Abdurrahman bin Hurmuz. Maka di sini Muhammad bin Amr bin Alqamah beliau yang suduk. Kemudian datang pendukung dari jalan yang lain. Dalam hal ini Abu Zinad. Maka hadisnya sanad Muhammad bin Amr bin Alqamah dikategorikan sebagai hadis yang hasan li ghairihi. 6. Hasan li ghairihi. Baik. Adapun riwayat Imam Muslim sahih ya, sahih.
Baik, ini contoh untuk sahih ghairihi. Adapun untuk hasan li ghairihi, ya tadi asalnya hadisnya dhaif, cuman datang pendukung dari jalan yang lain. Baik. Ini hadis contohnya haqqun 'alal muslimin an yaghtasilu yaumal jumu'ah wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi fa illam yajid fal ma'u lahu tib. Wajib atas seorang muslim mandi hari Jumat pakai parfum, kalau tidak ada maka air menjadi parfum baginya. 6. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian datang pendukung dari riwayat Imam Ahmad. Sanadnya kayak gini. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Hasan, ya, dari dua orang guru ya, dan Ahmad bin Mani'. Kemudian Ali bin Hasan, gurunya Abu Yahya Ismail bin Ibrahim At-Taimi dari Yazid bin Abi Ziyad dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Al-Bara' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ada dhaif, 1. Ya kan? Kemudian 2. Kemudian 3. Jadi satu sanad 3 rawi yang dhaif. Satu sanad 3 rawi yang dhaif. Jelas sampai sini? Nah, untuk ini sudah aman karena ada yang menguatkan Ahmad bin Mani, mendukung dia. Ini juga ya aman karena Husain bin Bashir mendukung dia. Nah, tinggal ini tidak pendukung ini. Makhrajul hadisnya. Yazid bin Abi Ziyad Al-Hashimi, dhaif. Nah, tapi di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari jalan yang lain. Dari Abdurrahman, Waqi, kedua yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, Sa'ad bin Ibrahim, Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban, dari Syekhum minal Ansar. Syekh minal Ansar mubham. Namanya hadis mubham. Rawi mubham. Siapa ini? Seorang syekh dari Ansar. Sehingga sanad ini juga dikatakan dihukumi dhaif karena adanya rawi yang mubham di dalamnya. Nah, maka dhaif dibantu dengan dhaif pula, maka ini naik ke derajat hasan li ghairihi. Naik ke derajat hasan li ghairihi. Karena sanadnya Tirmidzi dhaif, adanya Yazid bin Abi Ziyad Al-Hashimi, adapun yang dua ini tidak ada masalah. Karena sudah ada yang mendukung ya dari jalan yang lain. Nah, jadi sanad Tirmidzi secara umum dhaif karena Yazid bin Abi Ziyad. Kemudian Imam Ahmad juga sanadnya secara umum dhaif karena adanya rawi yang mubham. Maka ini bisa saling menguatkan satu sama lain dan naik ke derajat hasan li ghairihi. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Baik. Ini selesai pembahasan mengenai hadis hasan dengan kedua jenisnya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa ma qulna aula, yakni setelah menyebutkan pendapat Ibnu Salah bahwa hasan terbagi menjadi 2, beliau mengatakan wa ma qulna aula, pendapat yang kami pilih itu lebih utama, lebih tepat. Apa pendapat yang beliau pilih? Ya tadi yang mengatakan bahwa hasan itu sama dengan sahih, cuman dia di tingkatan terbawah. Dan kita katakan apa yang beliau pilih ini juga kurang tepat. Wallahu a'lam bissawab. Ini juga kurang tepat yang beliau pilih. Nah, dan karena apa? Karena sudah masyhur bahwa hasan itu ada 2 jenis. Ada sahih hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian beliau membawakan alasan yang lain. Mengapa kata beliau salah satu alasan mengapa beliau berpendapat bahwa hasan itu termasuk sahih, ya cuman dia berada di tingkatan sahih paling bawah. Alasannya kata beliau, li'anna Tirmidzi katsiran yaqulu haditsun hasanun sahih wa qad istashkala dzalika atau wa qad istushkila dzalika wa qad istashkala dzalika minhu ba'dhum. Karena Tirmidzi sering menggabungkan kata hasan sahih dalam sanadnya, dalam hadisnya. Setelah membawakan hadis dikatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadza haditsun hasanun sahih dan seterusnya. Maka dari sini penulis menganggap menurut At-Tirmidzi hasan sahih itu sama saja. Ya, hasan sahih sama saja karena At-Tirmidzi rahimahullahu taala menggabungkan keduanya. Ya, menggabungkan keduanya. Baik, dan apa yang beliau jadikan alasan di sini untuk menyamakannya ini kurang tepat. Ya, karena apalagi beliau sendiri mengatakan memang para ulama mempermasalahkan atau bukan mempermasalahkan.
memperbincangkan maksud Imam Tirmidzi menggabungkan antara hasan dengan sahih. Ya. Maka justru kita katakan dengan adanya khilaf dalam masalah ini, ya, khilaf dalam masalah ini, dalam masalah apa makna ucapan At-Tirmidzi hasan dan sahih, ketika ada khilaf dalam masalah ini, selayaknya ucapan Tirmidzi tidak dijadikan dalil karena ya asal dalilnya pun bermasalah gitu. Nah, maka ini masalah yang kedua yang sudah kita singgung di awal pertemuan. Masalah yang kedua yaitu apa makna ucapan At-Tirmidzi rahimahullahu taala hadza haditsun hasanun sahih. Iya. Jadi beliau menggabungkan keduanya. Beliau menggabungkan keduanya. Taib. Dan apa namanya di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya, beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kita langsung sebutkan saja secara umum. Jadi makna kalam Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan ini sangat banyak ditemukan ya, hadza haditsun hasanun sahih dan seterusnya. Secara umum ada 4 pendapat ya di kalangan para ulama ya. Atau 3 pendapat mungkin. Nah, 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah seperti yang disebutkan di sini. Yakni menyamakan sahih dengan hasan. Menyamakan sahih dengan hasan. Nah, pendapat yang kedua, mereka mengatakan hadits hasanun sahih maksudnya adalah hasan matannya, sahih hadisnya, sanadnya. Jadi seakan-akan mereka berpandangan bahwa ucapan hasanun sahih dari Tirmidzi rahimahullahu taala hasan itu ketika ditinjau dari sisi matannya, yakni matannya hasan, baik, lugatan secara bahasa. Ya mungkin matannya berisi pahala, matannya berisi kebaikan, atau ada hal-hal yang ilmu yang jarang diketahui oleh orang, sifatnya latifah dan seterusnya. Jadi matannya hasan, sementara sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ini pendapat yang kedua yang mengartikan makna hasan sahih dari At-Tirmidzi. Pendapat yang ketiga, dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar ya, dan juga Nukhbah Al-Fikr matannya, dan ini yang masyhur di kalangan mutaakhirin. Mereka mengatakan makna ucapan Tirmidzi hasanun sahih ya dilihat sanadnya dulu, diperiksa. Kalau sanadnya itu berbilang, artinya lebih dari satu sanadnya, maka maksud At-Tirmidzi hasanun sahih adalah sebagian sanad, sebagian jalan ada yang hasan dan sebagian jalan ada yang sahih. Sebagian jalan ada yang hasan, sebagian jalan ada yang sahih. Kemudian Tirmidzi menggabung hasanun sahih. Nah, gitu. Hasanun sahih. Sudah sampai sini. Sehingga kalau demikian maka seakan-akan ada takdir huruf waw di antaranya, yakni hasanun wa sahih. Cuma dihilangkan hasan sahih. Itu kalau berbilang jalannya. Tapi kalau hadisnya cuma satu jalan saja, kemudian Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, maka itu maknanya para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ini. Sebagian menganggap hadisnya hasan dan sebagian menganggap hadisnya sahih. At-Tirmidzi datang menggabung hasanun sahih. Sehingga takdirnya adalah huruf au. Hasanun au sahih, yakni hasanun inda ba'dihim au sahih wa sahih inda ba'dihim. Jelas ya, ini pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa makna hasan sahih tergantung berapa banyak jalannya. Taib, ini 3 pendapat yang masyhur di kalangan para di kalangan mutaakhirin. Dan ini memang khilaf masalah ini, penggunaan hasan sahih ya muncul karena tadi beliau sangat sering gunakan dalam Jami' Tirmidzi, dan Jami' Tirmidzi salah satu referensi dalam hadis-hadis ahkam. Dalam hadis-hadis ahkam. Makanya diperbincangkan. Nah, wallahu taala alam bisawab, mungkin yang tepat dalam masalah ini, dan ini juga pendapat dari sebagian ahlul ilm, ini disebutkan oleh Syekhuna Abdullah bin Shalih Al-Ubaid hafizahullahu taala, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, ketika membahas kalamnya Az-Zahabi dalam Al-Muqidhah ya, dalam Al-Muqidhah tentang hadis hasan ini, di mana Az-Zahabi mengatakan la tatma
Ya, jangan kamu apa namanya? eh, jangan kamu berharap untuk membuat satu definisi hadis hasan yang mencakup semua jenis hasan masuk ke situ. Fa ana ala iyasi min dzalik. Karena saya sudah putus asa untuk membuat definisi hasan. Ya, apa hasan sahih maksudnya? Nah, definisi hasan ya. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai hadis hasan sahih, ya, beliau mengatakan sudah dilakukan tatabbu wal istiqra, dan ini ada karya tulis tersendiri dalam masalah ini. Saya ada ininya tapi nantilah. Jadi sebagian ulama mutaakhirin sudah ada yang melakukan apa? Melakukan dirasa terhadap apa namanya kitab Sunan Tirmidzi. Dia kumpulkan semua hadis-hadis yang di dalamnya atau padanya Tirmidzi menghukumi hasanun sahih, kemudian dibuat kesimpulan. Dibuat kesimpulan. Dan kesimpulannya dari amalan At-Tirmidzi rahimahullahu taala, nah hasan yang beliau gunakan di situ, ya, ketika At-Tirmidzi menggunakan hadits hasan sahih. Ya. Karena ingat, seandainya At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan, maka maknanya adalah hasan li ghairihi, dhaif tapi ada pendukungnya kan, sebagaimana sudah berlalu di ta'rif hadis hasan. Ya, hasan li ghairi, ini ta'rifnya At-Tirmidzi. Kan begitu. Ya. Jadi makna Tirmidzi hadza haditsun hasan itu beda dengan hadza haditsun hasanun sahih, itu beda. Kalau hasan sendiri maknanya dhaif yang ada pendukung. Tapi ketika dikatakan hadza haditsun hasanun sahih, maka kata hasan di situ berbeda dengan hadis hasan kalau dia sendirian penyebutannya. Nah, dan beliau hafizahullah taala menyatakan bahwa makna hasanun sahih adalah makbul. Maksudnya apa? Semua hadis-hadis yang At-Tirmidzi rahimahullahu taala menggunakan hadits hasanun sahih, atau di tempat lain beliau menggunakan hasanun sahih gharib atau hasanun gharib, dan penggunaan hasan ini bukan hanya apa namanya? Seperti yang sudah kita sebutkan, bukan At-Tirmidzi yang memulai. Imam Malik sudah menggunakannya, ya Syafi'i rahimahullah sudah menggunakannya, Ali ibn al-Madini, Al-Bukhari menggunakan. Dan makna hasan di kalangan para ulama terdahulu adalah makbul. Adalah apa? Makbul, diterima. Maka kesimpulan dari apa namanya? Ini langsung kita simpulkan saja. Kesimpulan makna dari kalam At-Tirmidzi rahimahullahu taala hasanun sahih itu bermakna hadisnya makbul. Hadisnya apa? Makbul. Itu yang penting. Ya, enggak usah diperselisihkan hasan sahih maknanya apa namanya? Intinya At-Tirmidzi kalau mengatakan hasanun sahih itu hadisnya makbul. Sahih, sahih. Hasan itu menambah keistimewaan kesahihan hadis tersebut. Jelas sampai sini? Taib. Ini saya kira kesimpulan berkenaan dengan kalam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala, wa la yushtaratu fil hasani indahum thiqatu rijlihi bal idza lam yakum muttahaman bil kadhibi kana hasana. Nah, ini sudah disebutkan, ini berkenaan dengan hasan li ghairihi. Tidak dipersyaratkan pada hadits hasan di kalangan mereka harus rawinya sikoh. Namun selama dia tidak muttaham bil kadzib, maka itu hasan. Yani hasan li ghairihi. Bukan tentunya hasan li dzati. Yani yang penting rawinya bukan muttaham bil kadzib. Tidak cukup sampai situ, tapi harus ada pendukung dari jalan yang lain. Nah, wa ghairu thiqati a'ammu min ayyakuna thiqatan aw masturan wal mastur ghairul maqbul alal asah. Iya. Dan kalimat tidak sikoh, ya, tidak dipersyaratkan sikoh, itu lebih umum daripada sekedar sikoh ataupun mastur. Ataupun mastur. Ini semua dibangun di atas pendapat penulis ya, yang menyamakan apa? Menyamakan hasan dengan sahih. Wal mastur ghairu maqbulin alal asah. Ya, wal mastur ghairu maqbulin alal asah. Dan mastur adalah rawi yang majhul halnya. Rawi yang majhul hal. Yakni rawi yang tidak ada jarah maupun ta'dil pada dirinya, tidak ada komentar para ulama tentang dirinya, ya. Dan meriwayatkan dari dia meriwayatkan dari dia 2 orang atau lebih. Ya, meriwayatkan dari dia 2 orang atau lebih. Ini namanya hadis rawi yang mastur. Ya, jadi rawi mastur adalah rawi yang tidak ada jarh wa ta'dil padanya, tidak ada yang mengatakan dia thiqah, tidak ada yang mengatakan dia dhaif. Ya, namun meriwayatkan dari dia
dua orang rawi atau lebih. Ini namanya mastur. Dan itu hukumnya masuk dalam kategori majhulul hal. Kata beliau wal mastur ghairu maqbulin alal asah. Ya, wa huwa kama qala. Taib, ini selesai pembahasan Al-Hasan. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Wal haditsu dha'ifu huwa ma lam yablugh rutbatas sahihi wal hasan. Nah, sekarang pembahasan hadis dhaif. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis dhaif. Nah, hadis dhaif adalah ma lam yablugh rutbatas sahihi wal hasan. Nah, semua hadis yang tidak mencapai derajat sahih wal hasan. Nah, khulasah kalam di kalangan para ulama, dan ini ditambih oleh sejumlah ulama, bahwa dhaif memiliki dua definisi. Ya, memiliki dua definisi. Ada definisi am dan ada definisi khas. Ada definisi am dan ada definisi khas. Adapun definisi am, ya, hadis dhaif adalah apa? Malam yastaufi fihi syurut al-qabul. Hadis dhaif dalam artian adalah semua hadis yang tidak memenuhi semua syarat-syarat al-qabul. Jadi apa syarat hadis makbul? 6. Lihat, kalau kita sudah bahas ya. Jadi hadis makbul kan hadis sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan dan hasan li ghairihi. Kita sampai sini ya. Atau kita bahas dulu hadis makbul. Kita mau rangkum ini, al-makbul. Apa syurut al-makbul? Ya, di mana makbul ini mencakup tadi hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Ada 4 jenis hadis makbul. Ya. Jadi kalau kita gabungkan syurutnya, yang pertama apa? Ittisalus sanad. Kedua apa? Adalatu ar-ruwat. Yang ketiga, dhabtu ar-ruwat. Jelas? Dhabt di sini kan mencakup 2 ya, imma tam untuk sahih atau imma apa? Khafif. Untuk hasan li dzatihi, kan begitu. Yang keempat apa? Ghairu syadz. Yang kelima ghairu muallal, ya. Atau illa qadhiha. Dan yang keenam apa? Ja'a min tariqin akhar. Ini khusus untuk apa? Hasan li ghairihi. Datang dari jalan yang lain. Ya, ini diambil dari persyaratan hadis hasan li ghairihi. Karena syaratnya kan dhaif tapi datang dari jalan yang lain. Ini 6 syarat hadis makbul. 6 syarat hadis makbul. Kalau difahami makna ini atau syarat-syarat hadis makbul ini, maka sekarang apa itu dhaif? Dhaif itu memiliki 2 definisi. Definisi am sama definisi khas. Adapun definisi am adalah semua hadis yang tidak memenuhi syarat al-qabul di atas. Maka semua sanad yang muttasil, semua hadis yang sanadnya tidak muttasil, semua hadis yang sanadnya munqati, itu semuanya namanya apa? Dhaif. Mau namanya mu'dhal, mau namanya mursal, mau namanya mu'allaq, mau namanya munqati, mau namanya mudallas, mau namanya mursalul khafi. Itu semua jenis-jenis hadis yang sanadnya terputus. Maka itu semua penamaan umumnya adalah apa? Dhaif. 6. Ataukah syarat adalah tidak terpenuhi? Ya. Misalnya perawinya ada yang fasik atau bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Ya, maka ini semua namanya apa? Dhaif. Jelas sampai sini? Atau rawinya tidak memiliki dhabt. Ya, ini sangat dhabtnya lemah. Dhabtnya apa? Lemah.
Dobotnya lemah. Ya. Istilahnya apa? Naqisul dobat. Dobotnya kurang. Ya. Maka apapun bentuk kekurangan dobotnya, apakah misalnya karena kelemahan dobotnya dia menukar riwayat, terjadi hadis namanya hadis maklub, ya, ataukah dia menyelisih rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya, ataukah dia menambah pada sanad yang bersambung, atau macam-macam karena lemahnya hafalan dia, maka itu semua namanya hadis apa? Hadis dhaif. Kemudian hadis syadz juga dinamakan hadis dhaif dalam artian umum. Hadis muallal juga dikatakan hadis dhaif dalam artian umum. Jadi dhaif dalam artian umum adalah semua hadis yang tidak memenuhi kriteria makbul. Ya, syurut al-qabul. Sementara ad-dhaif dalam artian khusus, dan ini yang diinginkan di sini. Dan ini yang selayaknya diinginkan di sini. Jelas ya? Jadi hadis dhaif yang menjadi teman dari sahih dengan hasan adalah dhaif dalam artian khusus. Ya, adapun dhaif dalam artian umum itu lawan dia, pasangan dia adalah makbul. Jadi makbul, mardud. Mardud ini penamaan umum untuk dhaif, dhaif semuanya. Apapun penyebab mardudnya itu namanya dhaif. Adapun dhaif yang menjadi pasangan sahih, hasan dan dhaif, maka dhaif yang dimaksud di sini adalah dalam definisi khas. Apa itu definisi khas? Ya, definisi khas. Jawabannya mislus sahih. Illa anna fihi rawin naqisun dhabtuh. Ya. Jadi hadis dhaif itu sama seperti hadis sahih, cuman di dalam sanadnya ada perawi. Jadi kalimat rawin di sini satu, tentunya bukan pembatasan ya. Apakah dalam satu sanad satu atau dua orang atau tiga orang. Yang jelas di dalamnya ada rawi yang naqisu dhabtuhu, yang kurang dobotnya. Makanya dhaif. Jelas sampai sini? Misalnya dia punya 100 hadis, dia salah 40. Ini naqis dhabat. Apalagi kalau 50-50, itu naqis dhabat. Dhaif. Rawi yang seperti itu modelnya dhaiful hadis. Dhaif al-hadis. Taib. Ini kita butuh ini kan sedikit. Jelaskan. Jadi perhatikan dari dua definisi dhaif ini. Dhaif dalam artian umum dan dhaif dalam artian khusus. Jelas? Ya. Dhaif dalam artian umum itu adalah lawan dari makbul. Maka semua yang tidak makbul itu namanya dhaif dalam artian umum. Jelas sampai sini? Hadis yang tidak muttasil, yang terputus sanadnya, misalnya hadis muallak atau hadis mursal, ya, muallak atau hadis mursal, itu penamaan umumnya apa? Itu bisa dinamakan dhaif, tapi dalam artian umum. Hadis maudhu, hadis palsu, apakah dikatakan hadis dhaif? Iya, dikatakan hadis dhaif, tapi dalam penamaan umum. Adapun dalam penamaan khusus, tidak. Hadis yang terputus sanadnya di awal itu namanya muallak, bukan dhaif dalam artian khusus. Kalau kita berbicara mengenai dhaif dalam artian khusus, maka dia merupakan nama untuk jenis hadis dhaif tertentu. Jadi dhaif dalam artian umum. Nah, di bawahnya ini banyak jenis-jenis hadis dhaif dalam artian umum. Nah, salah satunya ada jenis hadis tertentu yang namanya hadis dhaif, tapi dalam artian khusus. Percontohan teman-teman itu kayak misalnya agama kita namanya Islam. Islam kan nama agama kita. Kemudian dia punya marotib. Marotibuddin kan ada 3 juga. Islam, iman, ihsan. Kan begitu. Islam, iman, dan ihsan ini adalah pembagian dari Islam. Jadi ada Islam dalam artian umum yang mencakup semuanya. Dan ada Islam dalam artian khusus, yaitu derajat yang paling bawah. Islam, iman, ihsan. Islam dalam artian agama itu berbeda dengan Islam dalam artian marotibuddin. Berbeda maknanya. Akhirnya kurang lebih seperti itulah. Dhaif dalam artian umum itu berbeda dengan dhaif dalam artian khusus. Dhaif dalam artian khusus itu adalah bagian dari dhaif dalam artian umum. Maka sekali lagi, kalau kita berbicara dhaif secara umum, kita katakan munqati hadis dhaif, mu'dhal hadis dhaif, hadis maudhu itu hadis palsu itu dhaif. Jelas ya? Matruk ya, atau hadis mungkar itu dhaif. Syadz itu dhaif.
Maqlub itu dhaif, al-mazid fi muttasil asanid itu dhaif, dan seterusnya. Kalau kita berbicara dalam artian umum. Kenapa? Karena semuanya mardud, ghairu maqbul. Tapi kalau kita berbicara mengenai dhaif sebagai suatu jenis hadis tertentu dalam artian khusus, maka maknanya adalah hadis dhaif adalah sebuah hadis yang semua persyaratannya sama seperti sahih, yakni harus ittisalus sanad, adalatur ruwat, ghairu syad, ghairu muallal. Yang membedakan cuma syarat yang ketiga yaitu dhabtur ruwat. Kalau sahih harus tamud dhabt, kalau hasan itu khafifud dhabt, maka dhaif itu naqisud dhabt. Jelas sampai sini? Maka perbedaan antara sahih, hasan dan dhaif bukan masalah ada sanad terputus atau tidak. Enggak, itu disepakati persyaratannya. Dalam dhaif juga harus sanad bersambung. Dhaif dalam artian khusus, sanad juga harus bersambung. Jelas sampai sini? Yang membedakan hanyalah dalam masalah dhabt. Kalau sahih, dhabtnya tam, kalau hasan, dhabtnya khafif, kalau di dhaif, dhabtnya naqis. 4 persyaratan lain dari hadis sahih semua dipersyaratkan pada hadis hasan, juga dipersyaratkan pada hadis dhaif secara istilah. Maka, secara khusus. Maka kita katakan, hadis munqati bukan hadis dhaif dalam artian khusus, beda. Hadis munqati adalah hadis yang terputus sanadnya. Sementara hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang lemah hafalannya. Hadis maudhu bukan hadis dhaif. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya terpenuhi semua syarat-syarat sahih, cuman satu yang tidak terpenuhi, yaitu rawinya ada yang jelek hafalannya, naqisul dhabt. Sudah sampai sini? Maka hadis maqlub bukan hadis dhaif secara khusus. Maqlub itu yang terputar sanad dengan matannya. Sebagaimana akan datang nanti pembagian jenis-jenisnya. Sementara hadis dhaif masalahnya cuma satu, ada rawi yang jelek hafalannya di dalamnya, itu saja. Jelas sampai sini ya? Nah, maka butuh dibedakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai hadis dhaif dalam artian umum, maka dia adalah lawan dari makbul. Artinya apa itu dhaif? Semua hadis yang tidak makbul. Apapun penyebabnya dia tidak makbul. Apapun penyebabnya dia mardud. Jadi dia muradif dengan mardud. Tapi kalau kita berbicara mengenai hasan, berbicara mengenai hadis dhaif sebagai bagian dari kawannya sahih dengan hasan, pembagian 3 ini, maka dhaif ini punya definisi lebih spesifik, yaitu apa? Semua hadis yang muttasil sanadnya, ada adil, adil semua perawinya, namun naqisud dhabt, dhabtnya kurang. Dhabtnya kurang, kemudian tidak syad dan tidak muallal. Jelas? Jadi mislus sahih, hadis. Jadi yang membedakan sekali lagi antara sahih, hasan dan dhaif itu cuma dalam masalah adalah. Sekali lagi dhaif dalam artian khusus. Adapun masalah ittisalus sanad itu wajib pada sahih, pada hasan, pada dhaif, wajib ittisalus sanad. Masalah adalatur ruwat wajib pada sahih, hasan, dhaif. Ghairu syad wajib pada sahih, hasan, dhaif. Ghairu muallal wajib pada sahih, hasan, dhaif. Yang membedakan adalah kalau hadis sahih rawinya tamud dhabt, hadis hasan rawinya adalah khafifud dhabt, dan pada hadis dhaif rawinya adalah naqisud dhabt. Itu saja perbedaannya. Taib. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan hadis ad-dhaif. Jadi kata beliau di sini, wal hadisud dhaif huwa ma lam yablugh rutbatas sahih wal hasan. Ya, hadis dhaif adalah hadis yang tidak mencapai jenjang sahih atau hasan. Zahir yang nampak di sini, ya, beliau mendefinisikan dhaif dengan makna khas, yakni dia tidak sahih, tidak pula hasan. Sementara perbedaan antara sahih dengan hasan hanyalah dalam masalah dhabt, berarti dhaif adalah orang yang dhabatnya tidak sampai hasan, yakni naqisud dhabt. Jelas? Jadi di sini beliau rahimahullah mendefinisikan hadis dhaif dalam artian khusus, bukan dalam artian umum. Taib. Sebagai pembahasan penutup berkenaan dengan hadis dhaif, satu masalah yang sering dibahas oleh para ulama, apa hukum meriwayatkan hadis-hadis dhaif? Nah, kesimpulannya, kalau dhaifnya, kita berbicara mengenai dhaif dalam artian umum, bukan dhaif dalam istilah dulu. Secara khusus ya. Kalau kita berbicara dhaif secara umum, dan ini yang biasa digunakan oleh para ulama ketika menyebutkan masalah apa hukum meriwayatkan hadis dhaif. Mereka mengatakan kalau dhaifnya itu yang penting bukan palsu saja.
Kalau palsu maka tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu kecuali diterangkan kondisinya. Jelas sampai sini? Adapun kalau hadisnya dhaif, ringan, atau dhaifnya agak parah sedikit tapi bukan palsu, maka sampai sekarang pun kita lihat kitab-kitab para ulama isinya bisa ditemukan hadis-hadis dhaif. Dalam Sunan Ibnu Majah malah ada hadis yang dhaif jiddan dan beliau meriwayatkannya. Dan tidak ada ulama yang mengingkari kenapa Ibnu Majah meriwayatkan hadis dhaif jiddan seperti itu. Menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis yang dhaif ya, selama bukan palsu itu merupakan amalan para ulama. Min ghairi nakir, tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Kita bisa buka buku-buku hadis selain Bukhari Muslim tentunya, kita bisa temukan hadis-hadis dhaif di dalamnya diriwayatkan. Menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis dhaif. Ini masalah meriwayatkan. Jelas? Dan itu amalan para ulama. Kesimpulannya yang penting bukan maudhu. Kemudian masalah yang kedua, apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Khulasah masalah dalam masalah ini, khulasah masalah dalam beramal dengan hadis dhaif, bahwa semua ulama sepakat tidak boleh berdalil dengan hadis dhaif dalam masalah aqaid. Dalam masalah apa? Aqaid, dalam masalah akidah, berkenaan dengan asma wa sifat dan semacamnya. Masalah akidah ya tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ataukah dalam ibadah-ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Sifatnya apa? Tauqifiyah. Afwan, saya ulangi. Kalau dia berkenaan dengan masalah akidah, ya, masalah arkanul iman dan semacamnya, maka ini tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Sepakat semua para ulama. Ya. Sudah sampai sini? Kemudian yang kedua, kalau dia berkenaan dengan fadailul amal, keutamaan amalan, ya, maka jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif dengan catatan dhaifnya tidak terlalu parah. Dengan catatan dhaifnya tidak terlalu parah. Jelas sampai sini ya? Dengan catatan dhaifnya tidak terlalu parah. Ya. Dan ini pendapat dari jumhur ulama. Imam Nawawi rahimahullah di Muqaddimah Arba'in Nawawiyah beliau mengatakan ijma. Ijma ulama bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Namun yang benarnya beliau keliru di sini, bukan ijma tapi jumhur. Sebagaimana yang beliau sendiri sebutkan dalam kitab beliau yang lain, yaitu Kitabul Adhkar. Imam Nawawi menyebutkan dalam Kitabul Adhkar bahwa ini pendapat jumhur ulama, bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Nah, tentunya bukan hadis yang sangat parah dhaifnya. Dhaifnya ringan. Kenapa dibolehkan? Ya, itu pembahasan lain ya, saya bawakan kesimpulan saja. Intinya kan sudah kita sebutkan, hadis dhaif itu ghalabatuz dzan, dugaan besar kita dhaif, tapi tidak bisa dipastikan bahwa Nabi tidak bersabda seperti itu. Kita tolak dia hanya gara-gara ada rawi yang kurang kuat hafalannya. Nah, maka kita berhati-hati ya, tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masalah amalan, nah, itu berbeda. Itu berbeda. Taib, nanti kita sebutkan itu. Kemudian yang ketiga dalam masalah ahkam. Apakah boleh beramal dengan hadis dhaif dalam masalah ahkam? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan ini termasuk pembahasan, sebenarnya masuk dalam pembahasan usul fiqh. Pembahasan usul fiqh. Ya, di mana kita dapati para ulama senantiasa beramal dengan hadis dhaif ya, walaupun dalam masalah ahkam dengan beberapa catatan. Misalnya, hadis dhaif tersebut ya sejalan dengan fatwa para sahabat. Sejalan dengan fatwa para sahabat. Atau hadis dhaif tersebut kandungannya disepakati oleh para ulama. Walaupun dhaif tapi diamalkan. Sebagaimana ijma para ulama mengamalkan hadis innal ma'a tahurun illa air itu suci illa in ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi binajasatin tahditsu fi, kecuali kalau ada najis dan merubah sifatnya. Ini semua ulama sepakat hadis dhaif. Tapi bersamaan dengan itu mereka mengamalkan kandungannya. Ya. Dan siapa yang mau melihat contoh para ulama beramal dengan hadis dhaif dalam masalah ahkam, silakan merujuk ke Jami' Tirmidzi. Di situ beliau sebutkan banyak sekali contoh. Ya. Beliau mengatakan ini hadis gharib. Gharib menurut Tirmidzi dhaif. Hadza hadisun gharib atau hadis la yasih, tapi kata beliau wa alaihil amal. Ini diamalkan. Ya, ini banyak ditemukan dalam Sunan Tirmidzi, dalam Jami' At-Tirmidzi. Ya.
Walaupun di sini patokannya tentunya agak ada beberapa kuyut yang lain yang bukan di sini pembahasannya. Saya hanya sebutkan kesimpulan. Maka harus dibedakan antara hadits sahih, ya, hasan, doif dari sisi mustalahul hadis, ya, dalam disiplin ilmu mustalahul hadis dengan masalah apakah itu diamalkan atau tidak. Adapun masalah itu hadis diamalkan atau tidak, ya, maka itu pembahasan lain. Itu pembahasan lain. Kenapa? Ya, jadi tidak ada konsekuensi kalau sahih harus diamalkan, kalau dhaif harus dibuang, tidak boleh diamalkan. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jelas sampai sini? Mengapa? Karena ada hadis sahih yang tidak diamalkan. At-Tirmidzi juga menyebutkan satu saya pernah dapat satu contoh. Wallah alam kalau contoh-contoh yang lain. Dalam Sunan Tirmidzi beliau mengatakan ini hadis sahih tapi laisa alaihil amal. Ini tidak diamalkan hadis ini. Maka ada hadis sahih yang tidak diamalkan. Misalnya hadis sahih yang mansukh. Sahih sanadnya tapi tidak diamalkan. Kenapa? Mansukh. Sahih tapi ya ini dan itu tidak diamalkan. Jadi sebagaimana hadis sahih tidak ada konsekuensi wajib diamalkan, maka demikian pula dhaif. Karena itulah Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kemudian juga Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid hafizahullah, kemudian Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi hafizahullah. Ini subhanallah, ini masyayikh semuanya menyatakan bahwasanya ya, hadis makbul itu ada rincian dalam masalah pengamalannya, ya. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala tegas mengatakan, siapa yang mengatakan hadis dhaif itu kalau dia dhaif sanadnya langsung dibuang secara mutlak, enggak boleh dipakai sama sekali, ini adalah bentuk kekeliruan. Ya. Ini adalah bentuk kekeliruan, tidak paham tentang amalan para ulama, ya, muhaddisin dalam masalah ini. Ya. Jelas sampai sini? Maka masalah sahih, hasan, dhaif itu kita hanya berbicara masalah apakah ini dinisbatkan kepada Nabi atau tidak. Maka kita sepakat hadis dhaif tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masalah apakah boleh diamalkan itu pembahasan berbeda. Jelas sampai sini? Ya. Muhaddisin menetapkan bahwa ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif. Oke, ini muhaddisin menetapkan. Tapi fuqaha lah yang menentukan apakah ini diamalkan atau tidak. Makanya kan ada ibarat muhaddisin itu ibarat apotekernya, ya. Fuqaha itu adalah dokternya, ya. Dokter bisa meresep, dia sudah tahu ini obat kandungannya gini, tapi kadang ada hal yang berbahaya atau yang kurang ini, kalau memang dibutuhkan untuk pengobatan diresepkan juga. Maka muhaddisin memvonis ini sahih, hasan, dhaif dari sudut pandang apakah boleh hadis ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masalah apakah bisa diamalkan, maka itu fuqaha yang menetapkan. Ya. Jelas sampai sini fuqaha yang menetapkan. Maka kita katakan bahwa kadang kalau dia hadis dhaif, maka tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah tidak boleh diamalkan secara mutlak? Ini keliru. Tetap boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Dengan syarat-syarat tertentu, dan ini bukan pembahasannya di sini. Pembahasannya di pembahasan usul fiqh. Ya, ini pembahasan usul fiqh. Bila sampai sini, maka karena itulah di antara syarat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang pembolehan beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal, di antara syaratnya adalah tidak boleh menisbatkan hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah. Kita kalau hadisnya dhaif, tidak boleh kita katakan Nabi bersabda demikian. Iya, tidak boleh dinisbatkan. Tapi masalah boleh nggak saya amalkan kandungannya, itu masalah yang berbeda. Jelas sampai sini? Tidak ada masalah. Dan para ulama dari masa ke masa menunjukkan amalan seperti itu. Jelas, lihat kitab zuhudnya kitab zuhudnya Abu Hatim Ar-Razi, kitab zuhudnya Abdullah bin Mubarak, kitab zuhudnya siapa lagi? Abu Hatim, ya, Abu Hatim bin Mubarak. Kitabul At'imah Asyribahnya Imam Ahmad rahimahullah. Semua hadis yang terdapat di dalamnya tidak semuanya hadis sahih. Padahal siapa yang mengarang? Imam Ahmad, Abu Hatim, pakar ulama hadis, pakar ilal. Tapi di dalamnya ada hadis-hadis dhaif di dalamnya. Mengapa? Ini dalam masalah fadhailul amal, masalah zuhud, ya, masalah zuhud. Ibnu Mubarak juga ulama besar tentunya, muhaddisin. Beliau punya kalam dalam jarh wa ta'dil juga. Tapi tidak semua hadis sahih di dalamnya. Menunjukkan apa? Amalan mereka mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syaratnya pada fadhailul amal. Dan itu pendapat banyak ulama. Karena itulah wajar An-Nawawi mengatakan ini pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bolehnya beramal hadis dhaif dalam fadhailul amal. Taib, Allahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu.
Insyaallah taala besok kita masuk di pembahasan yang baru berkenaan dengan hadis marfu, mauquf dan maqtu. Baik, mungkin ada pertanyaan 4 menit, tafadhalu.